Ini sudah kedengaran, Bu? Baik, mohon perhatian kepada seluruh peserta Zoom meeting. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Andes Saudi Rahman, MSI. Yang kami hormati Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan, Ibu Sri Puji Haryani, SPI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan, Bapak Musta'in Ramli, SHMM. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat yang membidangi kepegawaian atau yang menangani kepegawaian pada masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, serta Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan ridhonya semata sehingga pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026 kita dapat mengikuti acara Zoom meeting terkait penerapan penilaian kinerja harian pada kinerja BKN dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, sebagai bentuk upaya dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan amanat peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS pada pasal 60 ayat 3 yang menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menyiapkan aplikasi informasi kinerja ASN secara nasional, maka akan diwajibkan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyusun e-kinerja berdasarkan dari aplikasi e-kinerja BKN yang telah terintegrasi berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Selain itu, pada hari Kamis minggu lalu tanggal 22 Januari tahun 2026, kita sudah mengikuti coaching klinik pelaporan harian pada aplikasi e-kinerja BKN dengan narasumber dari Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, mari kita simak bersama sambutan PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Kepada Ibu Sri Puji Haryani, kami persilakan. Terima kasih Bu Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Pamekasan Pak Musta'in. Yang saya hormati para narasumber dan seluruh panitia dari bidang PPK yang sudah memfasilitasi penerapan kinerja harian melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKN sejak 2 minggu sebelum ini, baik itu pengajuan kepada BKN untuk mendampingi melalui coaching klinik yang sudah dilakukan oleh minggu lalu sampai hari ini ada sosialisasi penerapan e-kinerja BKN, e-kinerja harian BKN. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa mengadakan sosialisasi e-kinerja harian ini walaupun masih dalam bentuk online atau melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi perhatian atau fokus dari Bapak Ibu sekalian agar tetap memperhatikan langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Pak Imam nanti selaku narasumber terkait bagaimana caranya untuk memulai penginputan e-kinerja harian melalui aplikasi
BKN yang sudah disediakan oleh BKN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, permohonan maaf dari Bapak PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan karena beliau sebenarnya ingin memberikan sambutan pada hari ini, namun ada acara yang bersamaan yang harus beliau hadiri sehingga beliau mewakili kepada saya untuk menyampaikan beberapa poin yang ingin beliau sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa BKPSDM Pamekasan kalau kita melihat upaya peningkatan kinerja ASN yang selalu terus diupayakan oleh BKPSDM Pamekasan. Mulai dari yang pertama perbaikan dalam bidang absensi dari fingerprint kemudian menjadi face print, kemudian saat ini kita kembangkan lagi EPAKON agar lebih bisa menertibkan absensi kepegawaian. Di satu sisi kita juga terus memperbaiki terkait dengan kinerja melalui dokumen, yaitu input e-kinerja yang awalnya memakai e-kinerja yang lama itu apa namanya Pak Muslim? E-kinerja BKN, DES ya, IDES kalau nggak salah. Nah sekarang kita sudah menerapkan e-kinerja BKN yang tahunan, kemudian 6 bulanan, sekarang 3 bulanan, dan sekarang e-kinerja harian. Ini merupakan salah satu upaya BKPSDM Pamekasan agar kinerja ASN di Kabupaten Pamekasan itu dapat terpantau oleh kami secara harian. Kemudian kinerja penyusunan SKP maupun penilaian kinerjanya itu bisa dipantau secara harian sehingga bisa terkoneksi dengan betul-betul terkoneksi dan selaras dengan tunjangan yang Bapak Ibu terima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nantinya kami berharap penjelasan langkah-langkah yang disampaikan oleh narasumber betul-betul diperhatikan. Dan Bapak Ibu sekalian, Kasubag Umum Kepegawaian atau yang menangani kepegawaian di OPD masing-masing itu bisa menyampaikan kepada teman-teman di kantornya. Gitu. Upayakan penginputan e-kinerja harian ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ASN. Jika ada kendala, meskipun hari ini memang melalui Zoom karena keterbatasan anggaran kami, maka Kasubag Umum dan Kepegawaian itu bertanggung jawab juga memantau dan melakukan evaluasi terhadap penginputan e-kinerja dari masing-masing ASN di lingkungannya masing-masing. Karena ini baru pertama, jadi kami butuh bantuan dari seluruh Kasubag Umum Kepegawaian atau yang menangani kepegawaian agar penginputan kinerja harian melalui BKN ini sukses begitu. Jadi tidak ada ASN yang merasa kesulitan pada saat nanti wajib diterapkan di OPD masing-masing. Gitu. Kemudian kami dari BKPSDM juga siap jika memang ada kendala, ada kesulitan terkait penginputan kinerja harian di aplikasi BKN, bisa melalui call center ada, bisa melalui datang ke BKPSDM begitu, atau melalui konsultasi secara langsung dengan teman-teman di bidang BPIK. Kami selalu open. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Tolong diperhatikan dengan betul agar dalam waktu dekat penginputan ini sudah dilaksanakan, Bapak Ibu sekalian tidak panik dan kesulitan ke sini begitu diterapkan kurang sehari harus diterapkan pada ke sini semua. Jadi ini momen agar Bapak Ibu perhatikan, sedia buku tulis untuk dicatat hal-hal yang mungkin perlu dicatat begitu. Dan tanyakan apa yang perlu Bapak Ibu tanyakan kepada narasumber nantinya. Manfaatkan waktu dengan baik, sosialisasi yang sudah disediakan oleh teman-teman bidang BPIK ini. Terima kasih. Itu saja, mohon maaf jika ada ulah kata yang kurang berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sekretaris BKPSDM Kabupaten Pamekasan atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 20 Januari tahun 2026, perihal surat pemberitahuan tentang penggunaan e-kinerja BKN sebagai syarat pencairan TPP tahun 2026. Untuk itu, sebelum memasuki materi pada hari ini, mari kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Kepada Bapak Mustain Ramli SHMM, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala BKPSDM, yang saya hormati Ibu Sekretaris BKPSDM, Bu Budi Harijani, dan Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati. Kami sampaikan cuma beberapa hal terkait dengan kinerja yang dari BKN. Alhamdulillah sampai saat ini aplikasi BKN sudah ada fasilitas untuk penginputan kinerja harian. Karena ini sebagai dasar nantinya untuk pembayaran TPP. Jadi Bapak Ibu sekalian, depannya tanpa 2 kali menginput. Yang kemarin untuk dasar TPP yang aplikasi DES, yang kedua yang SKP. Jadi alhamdulillah kami sudah terintegrasi. SKP ini kita integrasikan dengan pembayaran TPP. Perlu juga saya sampaikan waktu penginputan kinerja itu sama dengan kita menginput kinerja TPP awal bulan sampai akhir bulan. Itu sampai dengan penilaiannya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah mengerti semua, sudah paham dan proses-proses penginputan sampai penilaian atasan. Juga terkait penginputannya itu sementara di sistem kami itu tidak menginput, mengupload dokumen. Jadi Bapak Ibu sementara tenang aja dulu. Tenang aja dulu. Aman. Mungkin kalau kita sesuai dengan surat edaran yang kami edarkan kemarin, SKP ini berlaku pada bulan Januari. Banyak informasi dan keluhan Bapak Ibu sekalian tidak nutut Pak kalau Januari tidak dilakukan. Penginputan harus tetap dilaksanakan bulan Januari. Kami memberi kompensasi ke teman-teman ya juga di BKPSDM sendiri karena ini merupakan sistem baru. Sampai bulan 2 kita buka terus dulu yang hariannya itu. Sehingga nanti sebagai dasar TPP itu terlaksana sesuai dengan jadwal. Perlu juga kami himbau ke teman-teman ASN untuk penginputan itu tidak semudah DES kemarin. Apabila melewati dari bulan yang ditentukan penilaian itu secara otomatis sistem harian ditutup. Kami tidak bisa membuka lagi karena ini terintegrasi dari pusat. Makanya usahakan sebelumnya itu data kegiatannya itu notulen dulu, ada catatan dulu, sehingga tidak terburu-buru pada akhir bulan diinput. Kebanyakan bingung dari itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin dari narasumber nanti Bapak Imam itu juga sama-sama belajar. Ini kami belajar keras sebenarnya. Belajar di sistem kami karena hariannya itu termasuk baru. Walaupun teman-teman bingung, kami juga bingung menjawabnya apa kalau kita
belum siap, tapi alhamdulillah kami sudah mempelajari sedikit banyak sambil ya belajar masukan dari teman-teman juga yang kami perlukan juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila nanti eh, banyak yang belum paham masih, sampaikan aja di Zoom ini. Sekarang ini ya, kami sebenarnya tujuannya ingin kupas tuntas masalah kinerja ini, biar tidak ada Sudah mepet. pertanyaan lagi dan waktunya sudah mepet. Karena insya Allah pembayaran TPP juga tergantung kinerja kami, tergantung kinerja kita yang diinputnya. Mungkin itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, langsung saja untuk hari ini kita akan mengikuti bersama Zoom meeting terkait penerapan penilaian kinerja harian pada kinerja BKN yang akan disampaikan oleh penelaah teknis kebijakan BKPSDM Kabupaten Pamekasan, Bapak Imam Sofwan SOS SSI, disilakan. Di mana ya? Ditunggu-tunggu. Kepada seluruh peserta Zoom meeting, kami mohon untuk menyimak dengan baik-baik. Dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, kami akan buka sesi tanya jawab. Apabila ingin bertanya, bisa dilakukan dengan raise hand atau angkat tangan, kemudian menuliskan di kolom chat. Untuk itu, pada kesempatan ini kami berikan kepada narasumber untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kasubag Umum Kabupaten Pamekasan. Enggak ada, enggak perlu. Enggak ada. Kita langsung buka. Kita pakai praktek. Kita agak praktek, Pak. Iya, Praktek, Pak. kita nggak tahu baca komennya. Itu sebuah Praktek. Iya, kamu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait dengan penerapan kinerja harian Kabupaten Pamekasan, menindaklanjuti coaching klinik yang sudah kami laksanakan Kamis yang lalu. Untuk persiapan terlebih dahulu, Bapak Ibu harus menginput kinerja tahunan dari eselon 2 sampai ke pelaksana. Itu wajib dilaksanakan atau dilakukan sebelum melakukan penginputan kinerja harian dan bulanan. Seperti itu. Mungkin bagi yang OPD yang sudah mendapatkan PK OPD bisa langsung diinput ke akun eselon 2-nya agar eselon 3, eselon 4 dan selanjutnya bisa menyantolkan kinerjanya ke masing-masing atasannya. Untuk kinerja harian, Bapak Ibu jangan dibuat-buat ya, jangan dibikin horor dan lain sebagainya ya. Kita di sini juga sama-sama belajar. Kami, terutama saya dan teman-teman kami di bidang PPK kemarin mencoba aplikasi kinerja harian ini sampai ke penilaian juga. Sampai muncul penilaian bulanan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mencoba di akunnya masing-masing. Kalaupun nanti ada kendala bisa Bapak Ibu sampaikan di Zoom ini, atau kalau tidak sempat atau nanti waktu yang tidak mencukupi bisa langsung konsul ke kami. Ini jadi awal pertama kali penginputan yaitu kinerja tahunan ya. Bapak Ibu tidak perlu belajar lagi karena sudah bisa penginputan kinerja tahunan. Tinggal Bapak Ibu input tambah periode SKP di situ. Nanti setelah kinerja tahunan diinput, Bapak Ibu bisa setelah disetujui oleh atasan langsung bisa menambahkan tambah periode bulanan. Di situ akan muncul periode bulanan 1. Periode bulanan ini akan muncul setiap bulannya. Jadi kalau bulan Februari Bapak Ibu nyari memang belum ada ya. Yang ada hanya di bulanan 1 yaitu bulan Januari. Kominfo. Tulisannya itu susah. Jadi itu yang perlu disiapkan ya Bapak Ibu. Penginputan awal dari Bapak Ibu yaitu kinerja tahunan. Untuk kinerja, mungkin Bapak Ibu udah ada yang ikut pertemuan kemarin di Kucing Klinik. Sekilas disampaikan bahwa untuk kinerja harian itu diserahkan ke masing-masing instansi, pengaturannya seperti apa, karena ini juga sebagai salah satu dasar untuk pembayaran TPP, maka wajib Bapak Ibu untuk input walau dari bulan Januari. Bapak Ibu tidak perlu khawatir batas waktu, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, Bapak Ibu tinggal input saja, tidak perlu khawatir dengan batas waktu yang akan berakhir ya. Jadi step by step dimulai dari kinerja bulanan Januari, Bapak Ibu selesaikan untuk kinerja bulanan 1. Karena ini juga nantinya akan kami
tarik nantinya kalau sudah selesai keseluruhan untuk dasar pembayaran TPP. Mohon maaf ini jaringannya agak buruk ya untuk menampilkan eh, di layar. Ganti jaringan. Password apa? Akun huruf besar ya. Share ulang. Fitra. Ya, share ya. Udah. Share. Threshold. Login lagi ya ASN digital. Harus share ulang apa? Saya kurang di tadi itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Berkaitan dengan kinerja tahunan, ini ada contoh dari kami. Ini sudah persetujuan ya. Persetujuan dari kinerja tahunan. Bapak Ibu tinggal input. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu, paham terkait dengan kinerja tahunan. Untuk P3K juga input ya. PW paruh waktu kemarin kami PW untuk P3 paruh waktu banyak yang bertanya Pak, P3 paruh waktu bagi yang sudah bisa login ASN digital monggo dipersilakan untuk membuat juga kinerja dengan ketentuan yang sama dengan ASN yang lain. Untuk yang belum bisa login, nanti kami infokan karena ada yang tidak bisa login karena emailnya yang sudah tidak aktif. Tuh karena di admin belum ada untuk peremajaan data bagi teman-teman P3K paruh waktu, nanti akan kami infokan lebih lanjut. Dan juga ada info lagi untuk P3 paruh waktu bisa itu kan di SK-nya kepala dinas atau eselon 2 atau eselon 3 bisa dialihkan ke tugasnya ke masing-masing bidang maupun ke masing-masing kasih. Nanti ada bisa merubah UNOR di masing-masing akun yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Untuk P3K paruh waktu. Untuk UNOR. Ini sudah kita lanjut untuk periode tahunan, ini sudah disetujui ya.
kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal melanjutkan ke penilaian bulanan. Penilaian bulanan. Seperti ini. Tahapan yang dijelaskan Pak Alek di minggu kemarin untuk penginputan kinerja harian dimulai dari rencana aksi. Setelah kami sama teman-teman mencoba kemarin penginputan di bulan ini, ada perlu diperhatikan target ya, target capaian setiap bulannya itu nantinya Bapak Ibu diturunkan, dipecah di rencana aksi targetnya. Semuanya target bulanannya di bulan 1 itu ada 10, Bapak Ibu bisa bisa dibagi di bulan itu per harinya seperti apa. Entah itu kegiatan trajektori yang targetnya jelas maupun yang non trajektori yang targetnya tidak bisa tidak bisa dihitung. Yang seperti yang dijelaskan Pak Alek kemarin ya, untuk trajektori dan non trajektori. Ini rencana aksi. Jadi rencana aksi itu tidak semuanya wajib diisi, hanya di bulan yang dimaksud yang di input. Jadi hanya rencana aksi ini adalah kinerja yang di bulan itu yang dilaksanakan. Hanya yang tidak dilaksanakan di bulan yang dimaksud tidak perlu diinput rencana aksinya. Itu. Jadi Bapak Ibu bisa, mungkin ada yang sudah mencoba lewat pakai Excel ya untuk membantu, atau pakai Word untuk membantu kinerja hariannya seperti apa, monggo bisa langsung di copy paste aja di rencana aksinya ini. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste aja ketentuan proses-proses yang dilakukan di kinerja hariannya. Rencana aksi ini adalah proses ya, proses kegiatan atau proses kerja dari proses kinerja untuk mencapai rencana hasil kerja. Jadi baik itu trajektori maupun non trajektori. Bapak Ibu yang bisa memilih kegiatan itu trajektori atau non trajektori. Dan kemarin sudah pernah di minggu kemarin ada yang menanyakan apakah wajib 4-4-nya ada indikator. Tidak wajib. Tidak wajib ada 4-4-nya, yaitu indikator itu kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Itu tergantung dari ukuran apa yang ingin diperoleh dari kegiatan itu, yang diukur dari kegiatan itu. Bisa kalau target berarti ya kuantitas. Kalau hanya mengukur kualitasnya saja persentase ya persentase. Kalau mengukur waktu ya waktu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dan tidak semuanya RHK itu sama. Ada yang 1, bisa ada yang 2, ada yang 3. Jadi tidak wajib 3-3-nya atau 4-4-nya ada. Bisa salah satu, bisa 2 atau. Jadi seperti itu. Untuk penginputannya, Bapak Ibu juga nantinya tinggal menginputkan di sini. Ini ada tinggal Bapak Ibu akan muncul dengan sendirinya indikatornya, rencana aksinya nanti diinput manual, terus targetnya di hari itu berapa, terus satuan kegiatannya apa, entah kegiatan, dokumen, foto, SPJ, dan lain sebagainya, Bapak Ibu tinggal input manual di satuan target rencana aksi. Ini untuk yang kuantitas. Kalau yang waktu, Bapak Ibu tinggal klik ini indikatornya, rencana aksinya apa, terus targetnya
dalam kegiatan satu itu satu hari ini apa satu hari terus ditulis hari ya satu hari itu. Kalau kegiatannya non trajektori Bapak Ibu tinggal klik non trajektori ya. Untuk trajektori dan non trajektori insya Allah Bapak Ibu paham ya sudah. Tinggal Bapak Ibu yang bisa menentukan itu kegiatan trajektori ada targetnya jelas atau non trajektori seperti itu. Setelah ini di input ya, setelah di rencana aksi di input semuanya di bulanan 1 Bapak Ibu tidak perlu lagi menutup ya, menutup ini tinggal ke klik progres harian. Progres harian ini ya, untuk progres harian Bapak Ibu bisa menginput yang sebelumnya di tanggal yang sebelumnya itu bisa. Tapi untuk penginputan yang untuk besok itu belum, tidak bisa ya. Jadi untuk menginput di untuk penginputan karena di bulan Januari ini baru kita mulai ya, sudah akhir bulan. Jadi Bapak Ibu bisa menginput yang di tanggal yang sebelumnya dari tanggal 1 sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir hari ini. Disesuaikan dengan kinerja harian Bapak Ibu sekalian. Kita coba tambah progres harian. Ini rencana aksi, ini akan muncul semua ya Bapak Ibu ya. Rencana aksinya seperti apa? Kita coba Bapak Ibu bisa ngeset tanggalnya berapa yang akan di input, semuanya tanggal ini ya, tanggal 15. Kegiatannya ini di aplikasi Bapak Ibu itu jam kerja, karena kita juga kami sampaikan jam kerja ini biar Bapak Ibu bisa lanjut untuk kinerja hariannya itu di aplikasi ini 7 jam 30 menit untuk perharinya. Jadi harus memenuhi per hari itu 7 jam 30 menit berdasarkan aplikasi ini ya. 7 jam 30 menit. Lebih pun tidak apa-apa. Lebih 8 jam atau 9 jam itu tidak masalah. Itu akan terbaca jam kerja di hari itu 100% terpenuhi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memecah kinerjanya semuanya jam 7 yang selesainya jam 10. Terus kinerja hariannya apa? Realisasinya semuanya 2 kegiatan. Ini tetap ngisi bukti dukung di drive. Jadi Bapak Ibu siapkan bukti dukungnya di drive, tinggal copy paste di sini. Dan tinggal klik OK. Oh, ya, ini belum saya lepas penilaiannya. Ini tinggal klik OK ya Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul di tanggal 15 di bulan. Izin dulu saya log out dulu yang ini. Saya untuk menghapus dulu nilainya. Biar Bapak Ibu paham tentang cara menginputnya seperti apa ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi atau nanti aja saya selesaikan dulu. Kalau ada pertanyaan bisa di akhir ya.
Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan metode yang ketika penginputan engine TPP bagi yang terbiasa buat oretan ya, entah itu berupa Excel ataupun apa yang memudahkan Bapak Ibu untuk penginputan, monggo dipersilakan, nanti tinggal copy paste ke kinerja hariannya. Jadi biar eh, rapi gitu ya. Dokumennya juga bisa dikumpulkan di drive-nya masing-masing. Di drive yang apa? Tinggal nanti Bapak Ibu salin link di kinerjanya. Untuk pengerjaan ini insya Allah tidak terlalu lama Bapak Ibu ya. Tidak terlalu lama asalkan Bapak Ibu sudah tahu penginputannya, terus proses apa yang direncana aksinya, terus dokumennya. Dokumennya tidak perlu terlalu ribet Bapak Ibu ya. Asalkan atasan langsungnya sudah mengetahui kinerja Bapak Ibu, monggo, tidak apa-apa, terserah. Untuk bukti dukung diserahkan ke masing-masing atasan langsungnya gimana caranya? Loading. Pakun tetap. Tidak ada, udah. Nah, kalian Bisa penonton, orang pembayaran. kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Untuk progres harian ini tadi yang saya input ulang ya. Bapak Ibu bisa menginput sebelum tanggal ini. Jadi sampai bulan Januari itu bisa diinput. Untuk kegiatan besok belum bisa. Jadi nunggu besok ya untuk penginputan di tanggal 20 berapa besok? 29. Di sini tambah progres ya. Tambah progres, saya ulangi lagi. Rencana aksinya apa yang dipilih? Ini sekedar contoh. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan tanggal berapa yang untuk kegiatan yang akan diinput di rencana aksi. Tanggal 15 umpamanya. Jamnya jam berapa? Jam 7. Terus selesai kegiatannya jam 10. Kegiatan hariannya menghimpun berkas kinerja, semuanya gitu. Terus realisasinya 10 kegiatan atau 10 berkas atau apa, satu kegiatan. Linknya tinggal Bapak Ibu kopikan di salin link di sini. Tinggal oke. Ini ya. Terus tambah lagi kan ada dua ini di kegiatan di kuantitas dan yang satunya ini adalah waktu kinerja hariannya, jamnya jangan jangan apa, kalau bisa eh, waktunya jam berapa. Kalau beda kegiatan Bapak Ibu tinggal melanjutkan dari jam 10 sampai, kalau ini satu kegiatan Bapak Ibu bisa menyamakan jamnya. Kalau beda kegiatan Bapak Ibu bisa lanjut ke jam 10 sampai jam 12 semuanya gitu ya. Ini oke. Oh, belum.
Oh, targetnya harus ditulis 2 atau 4 hari. 4 hari. Oke, kita lanjut. Nggak mau karena saya set di hanya 1 hari kegiatan yang dimaksud. Jadi ini tanggal 15, jam kerjanya jam 7, karena ini kegiatannya sama sampai jam 10. Terus hariannya apa? Realisasinya 1, terus ini oke. Nah, ini ya. Ini ada 2 ya. Ada 2. Di kegiatan di tanggal 15 itu. Kalau Bapak Ibu di tanggal 15 ini semuanya tanggal 15 ini ada 2 kegiatan, Bapak Ibu tinggal melanjutkan kalau kegiatannya bersamaan, Bapak Ibu bisa menginput dengan jam yang sama. Asalkan total jam kerja di 1 harinya itu 7 jam 30 menit. Sesuai dengan ini ada tulisan di sini ya. Di ini ada tulisan di sini 7 jam 30 menit. Ada 7 jam 30 menit. Itu total jam progres harian yang harus dicapai Bapak Ibu untuk penginputan kinerja harian. Hah? Ya ini. Ya, ya, Pak. Jadi kalau sudah warna hijau, ini sudah bisa lanjut ke pengisian bukti dukungnya. Ini ya, pengisian bukti dukungnya. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, penginputannya. Ini akan muncul dengan sendirinya kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan penginputan rencana aksi, baik itu rencana aksi dan progres hariannya. Bapak Ibu tinggal klik detail ya. Ini di akun masing-masing ya, bukan di akunnya pimpinan. Ini di akunnya masing-masing. Pimpinan tetap hanya memberikan feedback saja. Jadi ini tindakannya di akunnya masing-masing. Biar muncul di realisasinya, biar muncul realisasi ini kan ada 2 kegiatannya. Biar ada tampil di sini, Bapak Ibu tinggal klik hitung realisasi. Nah, nanti akan muncul 2 kegiatan di realisasi ya, akan muncul realisasi. Terus Bapak Ibu tinggal agar memunculkan bukti dukung di tampilannya, Bapak Ibu menuliskan nama bukti dukung, dokumen kegiatan. Terus linknya apa? Klik simpan. Nanti akan muncul secara otomatis bukti dukungnya di form bukti dukung ini, di kolom bukti dukung ya. Setelah ini Bapak Ibu selesai pengerjaannya, lanjut atasan langsung yang memberikan feedback setiap bulannya sampai ke penilaian. Feedback dan menilai. Jangan hanya memberikan feedback, jangan lupa juga memberikan rating hasil kinerja dan rating di perilaku kerja. Itu sudah selesai pengerjaan di periode bulanannya. Tinggal Bapak Ibu menunggu kami rekap keseluruhan. Jadi Kasubag Umum memastikan untuk semua 1 OPD selesai di bulan yang dimaksud agar pembayaran TPP Bapak Ibu tidak terlambat gitu ya. Aturan mainnya sama dengan Ekin TPP, jadi harus barengan selesainya setiap bulannya. Dan atasan langsung bisa memantau siapa yang belum menginput di pemantauan dan evaluasi.
Jadi atasan langsung bisa memantau siapa yang sudah dinilai, siapa yang belum. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di SKP bawahan, terus di pemantauan dan evaluasi, penilaian bawahan. Di penilaian bawahan, kalau tidak muncul namanya berarti yang bersangkutan belum input sama sekali. Nanti atasan langsung bisa mengingatkan bawahannya untuk segera menginput rencana aksi bulanannya. Itu. Dan perlu saya sampaikan, tidak perlu WA saya terus untuk difinalisasi. Karena tidak perlu di final untuk kinerja bulanannya. Final itu hanya untuk periode final saja. Baik itu untuk kebutuhan angka kredit, untuk kebutuhan TPP, untuk kebutuhan sakit, dan lain sebagainya, tidak perlu kami finalkan. Cukup penilaian atasan langsungnya itu sudah menjadi dasar ketika Bapak Ibu untuk keperluan angka kredit, untuk keperluan sakit, untuk keperluan TPP itu tidak perlu kami finalkan bulanannya. Cukup di penilaian, rating hasil kinerja, dan rating perilaku kerja ya Bapak Ibu ya. Insya Allah itu sementara, dan kami BKPSDN tidak ingin Bapak Ibu terlalu ruwet. Ini jangan dijadikan horor ya, karena ini insya Allah tidak terlalu sulit diterapkan, karena Bapak Ibu bisa mencoba nantinya di masing-masing akun, asalkan atasan langsungnya sudah menginput kinerjanya, baru Bapak Ibu bisa lanjut untuk penginputan kinerja tahunan, terus lanjut ke kinerja bulanannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab sedikit. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Mungkin itu saya kembalikan ke Bu Malang. Oke, terima kasih Pak Imam atas penyampaian materi yang telah diberikan. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah paham atau malah makin puyeng ya? Jadi pada kesempatan ini kita akan buka 2 sesi tanya jawab. Masing-masing sesi kita akan buka 3 pertanyaan. Tadi sudah ada 2 ya yang angkat tangan. Saya pertama akan berikan kesempatan kepada Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Silakan bisa dibuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik, kami dari Diskominfo Pamekasan ingin menanyakan terkait acuan pemberian besaran TPP. Karena ini menyangkut dengan bobot kinerja di TPP kami. Kalau di kinerja yang dahulu, ketika atasan kita memberikan baik, all baik, itu ada angkanya, ada nilai. Yang kemudian itu jadi acuan untuk pemberian sekian persen dari bobot kinerja. Nah, untuk kinerja BKN ini di mana kita bisa melihat angka itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberlakuan ini untuk Januari, apakah harus full bukti dukung atau boleh kami loncati bukti dukungnya. Kemudian yang ketiga ini terkait waktu ke depannya seperti apa untuk batas waktu penginputan setiap harinya ke depannya. Dan yang terakhir itu untuk TPP apakah tetap berlaku nilai ataukah jam, akumulasi jam yang menjadi acuan seperti yang disampaikan kemarin pada saat coaching klinik bahwa 1 bulannya itu 112,5 jam per bulan. Apakah ini juga menjadi acuan dari pembayaran TPP kami? Mungkin itu saja. Oh, sebentar, ada tambahan. Mari. Terima kasih. Pertanyaannya saya, kemarin saya sudah mencoba mengisi harian
kinerja hariannya. Ketika saya sudah mengisi bukti dukung, maka warnanya jadi hijau. Ketika tidak mengisi bukti dukung, maka warnanya jadi merah. Nah, tadi pagi saya mencoba lagi mengisi kinerja hariannya, ternyata itu muncul belum mengisi bukti eviden. Kemarin itu tidak apa-apa kalau tidak diisi bukti dukungnya. Merah, hanya merah saja, tapi bisa di-save kemarin itu. Nah, tadi ini muncul seperti ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Diskominfo. Satu dinas pertanyaannya kurang lebih ada 5 ya tadi ya. Jadi kita akan kasihkan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, mohon bisa untuk diulangi ya Bu, karena tidak terlalu terdengar jelas dari kami. Kita mungkin bisa pertanyaan yang selanjutnya dulu Pak Imam ya. Pemberlakuannya apakah mulai Januari ini Pak atau bagaimana? Kemudian ke depannya untuk pemberian waktunya seperti apa? Dan juga TPP ini apakah berlaku tentang akumulasi jam? Karena kemarin disampaikan oleh Pak Alex itu ada 112 jam kalau nggak salah itu Pak Imam. Kemudian yang terakhir juga tadi ada bukti dukung kalau misalkan tidak diisi itu kan warnanya merah, tapi tadi ketika ibunya mengisi ada muncul kata-kata tidak mengisi eviden apa itu Pak Imam. Minta tolong untuk disampaikan. Terkait pertanyaan Ya. pertama Mbak ya. Ya, yang pertama Mbak. Baik, untuk yang pertama itu terkait penilaian. Jadi penilaian yang menjadi dasar pemberian TPP. Kalau kemarin kita di e-kinerja yang sebelumnya itu muncul angka yang itu nanti merepresentasikan persentase dari bobot e-kinerja yang kita dapat nantinya. Iya, saya tahu jawabannya juga. Oh, Ya, jadi kalau di e-kinerja ini di mana bisa kami lihat penilaian itu seperti itu? Karena kan perbuk TPP ataukah perbuk TPP-nya dirubah terkait bobot itu atau bagaimana? Mungkin itu, Bu. Iya. oke. Jelas ya? Ya, jelas. Jadi kalau yang pakai kinerja lama itu Pak Imam itu kan dulu ada penilaian baik terus sangat baik atau apa itu kan ada persentasenya ya. Jadi nanti mendapatkan TPP itu full 100% atau gimana. Untuk yang kinerja BKN ini seperti apa? Oke, silakan kepada Pak Imam. Ya, terima kasih untuk Diskominfo pertanyaannya. Saya coba satu persatu untuk menjawab. Ya. Yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu. Yang gampang dulu. Untuk penerapan kinerja harian, startnya mulai Januari. Untuk batasan akhir, karena seperti yang disampaikan Pak Kabid, Bapak Ibu tidak perlu risau tentang batas akhir yang di bulan Januari. Ya, untuk yang di bulan Januari saja ya Bapak Ibu, tidak perlu risau. Maksudnya ada waktu untuk pengerjaannya. Jadi kami beri waktu, insya Allah cukup. Menurut kami insya Allah cukup untuk penginputan yang bulan Januari. Ya, insya Allah itu ya. Jadi bulan Januari tetap Bapak Ibu input kinerja hariannya. Terus yang lalu? Kemudian waktunya kan sudah sama tadi itu. Ya. Nah, TPP ini apakah dibelokkan akumulasi jam seperti yang disampaikan Pak kemarin? Untuk TPP karena di aplikasi memang ada jam kerja ya, jam kerja. Tapi di aplikasi kami hanya menarik nilainya saja, tidak berdasarkan jam kerja. Tidak berdasarkan jam kerja Bapak Ibu ya. Asalkan Bapak Ibu input kinerja hariannya, terus diberi nilai, nilai akhir itu yang akan kami pakai sebagai dasar pembayaran TPP-nya. Itu ada sudah by system Bapak Ibu ya. By system yang sudah kami siapkan untuk pembayaran TPP. Jadi mungkin agak berbeda dengan kalau di aplikasi Ekin TPP itu kan pakai Permenpan yang lama. Itu kan pakai Permenpan yang lama. Sedangkan di Permenpan yang baru ini nilai yang kami sebagai acuan adalah nilai yang diberikan oleh atasan langsungnya. Ekspektasi ya. Nanti nilainya bisa sangat baik dan baik. Jadi diharapkan nilainya sangat baik dan baik biar TPP-nya tidak terpotong. Ya. Jadi diharapkan nilainya sangat baik dan baik.
biar TPP Bapak Ibu tidak berkurang atau terpotong ya terkait dengan kinerjanya. Yang nomor satu apa? Kemudian bukti dukungnya itu Pak Imam. Didukung Pak. Kan kalau misalkan nggak diisi itu kan warna merah. Oh, Itu tadi. yang Bu Iva tadi. Yang Bu Iva tolong dicek tadi ya evidennya. Evidennya mungkin Bu Iva tadi mungkin apa ya nominal atau angkanya tolong dilihat lagi, dicek kembali. Itu kan seperti yang tadi saya contohkan, awalnya kan saya input 1, ternyata kan ketika saya pindah ke hari yang lain itu nggak bisa karena rencana aksinya sudah terinput 1 hari. Jadi kinerjanya itu selesai di 1 hari itu. Jadi kalau Bapak Ibu memperkirakan kinerja semuanya diselesaikan di bulan ini 10 hari, Bapak Ibu klik input 10 hari, jangan diklik atau input 5 hari. Karena nanti evidennya kalau mau nambah hari tidak progres hariannya akan ditolak karena tidak sesuai dengan rencana aksinya. Jadi perlu dilihat kembali di rencana aksinya jumlah total kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan itu. Jadi Bu Iva itu ya nanti bisa dicek lagi di rencana aksinya. Itu yang nomor 1 yang belum. Nah, nomor 1 tadi itu kan kalau yang TPP yang lama itu kan nilainya sangat baik. Itu berapa? Nilainya 90 sampai berapa? Terus kalau yang ini tadi kayaknya tadi Oh, sudah ya. Yang nomor 1 Baik, tadi sudah. baik. Ya, intinya Bapak Ibu yang pertama yang nilainya nilainya sangat baik dan baik untuk agar TPP Bapak Ibu tidak berkurang, lengkap gitu ya. Terus Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan yang kinerja bulanan untuk yang Januari. Bapak Ibu monggo dipersilakan untuk input, tidak perlu buru-buru. Yang kami harapkan Bapak Ibu paham ya cara penginputannya ya. Paham cara penginputannya dari rencana aksi, terus turun ke progres harian, terus nanti di bukti dukung seperti apa yang seperti saya contohkan tadi, terus habis itu ke penilaian Bapak Ibu. Kalau sudah dinilai 1 OPD, maka nanti nilai itu yang akan kami tarik sebagai data kami untuk pembayaran TPP Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya mungkin itu untuk yang Diskominfo. Insyaallah sudah lengkap 5 ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Diskominfo sudah jelas dengan penyampaian dari Pak Imam? Sudah jelas, Mbak. Jadi mungkin maksud yang saya sampaikan tadi yang dimaksud Pak Imam itu sangat baik, berarti yang melebihi ekspektasi ya, Mbak. Termasuk yang baik itu berarti sesuai ekspektasi seperti itu. Iya. Ya, sudah. Oke, terima kasih Diskominfo. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Basit Muslim. Dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, Pak. Pak Abdul Basit Muslim, kami persilakan buka mikrofon. Mikrofonnya belum dibuka, Pak. Stop share. Pak Basit, minta tolong mikrofonnya belum dibuka. Kok belum bunyi ya Pak Basit? Tidak ini, tidak. Oh, Halo, sudah ya? iya, Sudah masuk? benar, Pak. Jelas. Sudah masuk ya? Ya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari MKKS SMP Negeri Kabupaten, Ibu dan Bapak. Menyimak beberapa penjelasan tadi, sepertinya untuk kinerja ini fokus kepada teman-teman yang akan menerima TPP. Tetapi yang perlu kita ketahui juga bahwa kami, karena memang ada perintah dari Dinas Pendidikan untuk mengikuti, maka kami juga ikut begitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu kinerja ini tidak hanya fokus kepada penerimaan TPP,
tetapi menyangkut penilaian termasuk kepada teman-teman yang P3K dan P3K penuh waktu dan paruh waktu yang juga akan mengisi pada perencanaan ini kinerja BKN ini. Sehingga P3K penuh waktu insya Allah sudah tidak ada masalah. Kemudian yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang P3K paruh waktu ini, apakah juga mengisi kinerja ini termasuk progres harian, mingguan, atau bulanannya? Karena memang di akun saya sebagai kepala sekolah itu sudah muncul nama-nama teman-teman P3K paruh waktu ini, cuma di sana masih merah. Statusnya masih merah karena belum mengisi atau membuat perencanaan. Nah, apakah sudah ada kebijakan dari BKPSDM berkenaan dengan P3K paruh waktu ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana Bapak? Halo? Lanjut Pak. Oh iya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan kami yang guru, itu kan TPG. Kemudian selama ini kita bekerja di kinerja itu, kami bekerjanya melalui satu pintu, yaitu ruang GTK. Ruang GTK kemudian dialirkan ke kinerja BKN, sehingga kami hanya membuat satu kali perencanaan melalui ruang GTK itu. Nah, apakah dengan peraturan yang baru ini, apakah ada perubahan untuk kami para guru, sehingga harus juga mengisi atau membuat perencanaan di kinerja BKN itu dalam hal pemenuhan untuk salah satu pemenuhan pencairan TPG begitu. Mungkin dua hal itu saja sementara yang perlu saya pertegas, terutama yang berkenaan dengan pengisian perencanaan untuk teman-teman P3K paruh waktu, karena memang di data sudah ada. Termasuk juga apakah kami yang guru ini perlu juga mengisi kinerja di kinerja BKN berkenaan dengan salah satu persyaratan untuk pencairan TPG. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basit atas dua pertanyaannya ya. Jadi yang pertama, apakah P3K paruh waktu juga mempunyai kewajiban untuk mengisi kinerja ini, termasuk dengan progres hariannya Pak Imam? Kemudian yang kedua, guru ini selama ini mengerjakan melalui ruang GTK. Ruang GTK, iya. Ya. Jadi apakah tetap harus mengisi kinerja BKN? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Basit atas pertanyaannya. Untuk P3K paruh waktu memang sudah ada di kinerja BKN, di admin sudah muncul nama-namanya plus NIP-nya. Untuk P3K paruh waktu monggo untuk melanjutkan pembuatan perencanaan kinerjanya. Ya. Bagi guru untuk pelaksana yang non guru ya, yang non guru langsung ke kinerja BKN. Bagi yang P3K PW yang guru, pengerjaannya lewat PMM. Iya, ruang GTK. Ruang GTK. Iya. Jadi itu ya Bapak. Iya. Untuk P3K paruh waktu bagi yang sudah sukses atau bisa login di ASN Digital. ASN Digitalnya bagi yang pelaksana ya, seperti penjaga, TU, dan lain sebagainya, monggo segera untuk perencanaannya bisa di input untuk tahun 2026. Untuk yang guru bisa menggunakan ruang GTK untuk penginputan perencanaannya. Walaupun P3 mungkin udah ada yang mulai, entah saya informasi dari Dinas Pendidikan apa sudah ada yang bisa untuk P3K paruh waktu yang guru untuk penginputan di ruang GTK. Kami belum dapat informasi untuk yang P3K paruh waktu guru apa sudah bisa input perencanaannya di ruang GTK. Jadi kami untuk sementara yang kami tahu yang P3K penuh waktu yang guru, karena kan sudah tahun kemarin sudah penginputannya. Untuk guru Pak, untuk guru ini kita bicara guru ya, guru karena guru punya fasilitas tersendiri untuk penginputan kinerjanya, jadi di ruang GTK itu saja untuk penginputannya.
untuk print out-nya nanti di ruang di kinerja Di BKN. kinerja. Ya. Jadi gini, di admin itu kami bisa melihat itu akan muncul bulanan, Bapak. Akan muncul bulanan periode penilaiannya. Akan muncul penilaiannya di situ. Tinggal Bapak Ibu mensinkronkan saja di kinerjanya. Itu kalau sudah dinilai oleh atasan langsungnya itu akan muncul per periodik. Setahu saya seperti itu. Itu bisa kenapa kami mewajibkan seluruh ASN karena nanti akan ada kebutuhan lain selain TPP, itu akan berkait juga kami butuhkan untuk penilaian sakit organisasi sakit kabupaten ya, itu akan sebagai dasar juga. Terus nanti ada permintaan dari KPK dan lain sebagainya terkait pemenuhan terkait progres capaian kinerja ASN satu kabupaten. Makanya kami mewajibkan ke semua entah itu PNS, P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Sewaktu-waktu itu kami itu sebagai dasar atau sebagai data kami ketika ada permintaan dari untuk kebutuhan sakit dan lain sebagainya. Jadi untuk guru tetap fokus ke ruang guru ke ruang GTK Bapak ya. Siap. Seperti yang disampaikan Pak Alek kemarin untuk kinerja harian bagaimana? Karena kan guru itu penginputannya di ruang GTK masih dimusyawarahkan ke Kemendikbud katanya. Untuk penyempurnaan agar guru bisa mungkin ada fitur tambahan di ruang GTK, walau alam juga saya tahu di ruang GTK agar bisa penginputan hariannya juga. Jadi ada muncul di situ untuk penginputan harian, entah fiturnya berupa apa itu masih dalam tahapan mungkin pembicaraan di BKN dan Kemendikbud, Pak. Itu ya, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, siap Pak Imam, karena begitu saya membuka kinerja BKN itu ada beberapa menu, ada tambahan 2 menu, ada manajemen cuti dan ada dashboard harian itu. Nah makanya ketika coba dibuka, ternyata penjelasan Pak Imam cukup membuat saya memahami hari ini. Jadi sementara untuk teman-teman guru, karena memang kita ini mungkin ada di fungsional, sehingga mungkin menunggu penjelasan lebih lanjut. Begitu kan Pak Imam ya? Ya Bapak. Hanya Ya. saja untuk teman-teman yang di non-fungsional seperti TU dan sebagainya itu tetap memperhatikan kinerja BKN, terutama yang teman-teman P3PW ini. Ya, Gitu betul. Pak Imam ya? Ya Bapak, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Imam penjelasannya. Monggo silakan lanjut kegiatannya, saya tetap mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Basit Muslim. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kecamatan Pamekasan. Kami persilakan untuk membuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak bertanya terkait anjak ABK yang di Kecamatan Pamekasan, untuk hasil kerjanya itu hanya ada dokumen dan laporan. Untuk anjak ABK sebelumnya itu ada untuk hasil kerjanya kegiatan dalam bentuk kegiatan. Yang anjak ABK terbaru itu saya lihat hasil kerjanya dalam bentuk dokumen dan laporan. Yang saya tanyakan, untuk laporan itu apakah nanti bukti dukungnya itu berupa foto atau ditambah dengan notulen? Karena laporan kan terkait dengan rapat-rapat dan sebagainya. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Sudah cuma satu Mbak pertanyaannya? Sementara masih satu Ibu. Oke, ya terima kasih. Jadi pertanyaan dari Kecamatan Pamekasan untuk anjak ABK yang terbaru di Kecamatan Pamekasan itu hasil kerjanya berupa dokumen dan laporan Pak Iman. Nah, nanti untuk bukti dukungnya itu apakah berupa foto atau perlu tambahan berupa notulen? Ya. Baik, sudah saya jelaskan berkali-kali ya terkait dengan bukti dukung ya. Bukti dukung itu terserah, maksudnya terserah dalam artian bisa berupa foto,
bisa berupa scanan notulen tadi, atau scanan SPJ, scanan surat masuk, itu atau mau sampean mau dipasang dua-duanya, digabung aja foto dan notulen, monggo. Itu sebagai bukti dukung. Dipersilakan, asalkan bukti dukung itu yang berkaitan dengan kegiatan yang sama dengan yang Bapak Ibu upload di bukti dukung. Jadi harus ada kaitannya dengan kegiatan itu atau kinerja itu. Tidak masalah. Dan tidak bersifat rahasia. Saya sudah sampaikan bukti dukung jangan sampai yang bersifat rahasia Bapak Ibu upload. Ya. Jadi yang ngerti Bapak Ibu ya, kalau yang bersifat rahasia monggo jangan diupload. Jangan diupload sebagai bukti dukung ya. Ya, itu diberikan kebebasan Bapak Ibu asalkan sama bukti dukungnya sama kegiatannya apa ya. Oke, sudah. Ya. Untuk sesi pertama sudah selesai, kemudian kita akan buka pertanyaan pada sesi kedua. Yang pertama dari Sekretaris DPRKP. Kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Nama Pak. Oke, silakan dari Sekretaris DPRKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan ini tentang bukti dukung. Yang pertama, apakah penginputan bukti dukung itu, misalkan dalam satu hari itu di rencana aksi ada 50 file SPM, kan otomatis ada 50 bukti dukung. Apakah itu diikut semua atau difoto jadi satu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk DPRKP biasanya kan ada survei ke lapangan Pak Imam. Itu untuk rencana aksi apa bisa dari jam 7 sampai jam 4 gitu, karena satu hari jadi untuk satu kegiatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan yang telah disampaikan. Ada dua pertanyaan Pak Imam. Yang pertama, untuk bukti dukung itu misalkan yang tadi kan ada 50 SPM, itu apakah cukup dilaporkan satu aja, apa harus dijadikan jadi satu semuanya 50? Kemudian yang kedua, ini untuk dinas-dinas yang teknis Pak ya, kan biasanya kalau survei itu pasti dari pagi sampai dengan sore. Nah, itu apakah boleh dalam satu hari langsung satu kegiatan, tapi waktunya itu dari pagi sampai dengan jam 4? Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini Pak Hari kayaknya yang tanya. Baik, untuk bukti dukung lagi ya. Saya perjelas untuk bukti dukung. Biar tidak tanya lagi bukti dukung terus ya. Bukti dukung itu yang pertama jangan bersifat rahasia. Tuh. Yang kedua, tidak perlu semuanya. Kan sudah saya sampaikan, pernah saya sampaikan. Tidak perlu semuanya dilampirkan SPJ satu bendel itu ditampilkan semua, kan tidak mungkin gitu loh. Cukup fotonya, cukup lampiran atasnya aja. Kan atasan langsungnya kan nantinya akan mengecek kan. Tidak atasan langsung tidak hanya mengecek di bukti dukung, juga akan mengecek di bukti fisiknya gitu loh. Kan insya Allah kan tahu nanti atasan langsungnya pekerjaan Bapak Ibu. Cukup satu aja, tidak usah semuanya Bapak Ibu masukkan ke bukti dukung. Itu ya, jangan yang bersifat rahasia. Oke, jangan sampai, saya harap jangan ada yang tanya bukti dukung lagi ini. Sudah cukup itu ya untuk bukti dukung, itu fleksibel aja Bapak Ibu, asalkan itu berkaitan dengan kinerja atau kegiatan sesuai dengan bukti dukungnya. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagi yang teman-teman kegiatannya di luar, itu tidak apa-apa, diisi dari jam 7 sampai jam 3. Lampirannya apa? Foto kegiatannya, foto di lapangan, itu masukkan di bukti dukung. Jadi kalau kegiatannya full satu hari di lapangan, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bagi yang mungkin kegiatan di lapangan full satu hari di hari itu, tidak apa-apa,
di penginputannya itu dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3 kan jam pulang ya. Terus penginputan untuk bukti dukungnya bisa berupa foto lapangan, entah yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu pelaksanaan kegiatannya apa. Entah di sawah, entah di rumah warga, entah di mana ya, entah survei atau monitoring ya. Terserah, diserahkan Bapak Ibu. Nanti kan itu juga selain bukti dukung ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu kan nantinya akan diminta laporan juga oleh atasan langsungnya. Jadi jangan terlalu dibuat ribet untuk bukti dukung. Karena pertanggungjawabannya bukan di bukti dukung ini sebenarnya. Bisa saja atasan langsungnya ya tidak melihat bukti dukung yang Bapak Ibu isi. Ada yang seperti itu ya. Jujur saja nih atasan langsung ini. Jujur saja ya. Tidak akan mungkin Bapak Ibu atasan langsung akan mengecek satu-satu bukti dukung yang Bapak input gitu ya. Yang pasti yang diperiksa itu fisiknya, bukti dukung atau laporan kinerja yang berupa fisik ya, laporan itu pasti yang akan jadi jangan Bapak Ibu untuk bukti dukung sudah jelas ya, sudah clear ya seperti itu. Ini jangan terlalu dibuat ribet, dibuat berat ya untuk bukti dukung. Dipersilakan asalkan atasan langsungnya sudah ngerti, paham ya, monggo, enggak apa-apa. Ya, itu ya. Oke, jelas ya? Oke, sudah jelas dari Sekretaris DPR KP. Sudah Pak Hari? Ya, Oke, sudah. Selanjutnya dari Kecamatan Larangan, kami persilakan untuk membuka mikrofon. Ya, Larangan. Kecamatan Larangan tadi angkat tangan. Ada pertanyaan? Saya agak gerak. Ya, Larangan. Kecamatan Larangan. Kecamatan Larangan, mikrofonnya silakan dibuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya mungkin mic-nya ya. Ya, monggo Bapak. Ya. Apa menggema apa mantul suaranya? Menggema Pak, suaranya. Suaranya menggema Bapak. Bisa didengar Pak? Lanjut aja dulu. Ya. Gimana? Karena suaranya belum jelas, nah jadi kita ke Perencanaan Inspektorat Pamekasan. Kami persilahkan. Silahkan dari Inspektorat. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barusan sebenarnya ada pertanyaan tapi sudah dijawab terkait dengan realisasi kegiatan setiap harinya bahwa bisa di-input dari jam 7 sampai jam pulang kerja kan Mas Imam, tidak ada maksimal waktunya 3 jam atau 2 jam gitu kan ya. Itu pertanyaan pertama sebelumnya. Tapi pertanyaan kedua itu menindaklanjuti pertanyaan dari Kecamatan Kota tadi Pak Imam terkait dengan redaksi yang targetnya dokumen atau laporan. Akan tetapi kalau dulu di Ekin BKPSDM kita kan ada tahapan itu bisa proses atau tidak kan gitu Mas Imam. Nah, kalau misalkan itu targetnya adalah dokumen, akan tetapi kita mengerjakan setiap hari itu adalah tahapan, apakah bisa indikator kinerja di redaksi itu kita bisa memilih trajektori sama non trajektori? Itu yang kedua pertanyaannya. Yang ketiga Pak Imam terkait dengan kalau tahun 2025 kita kan melakukan penilaian kinerja bulanan dan final. Nah, kalau misalnya dan itu kayaknya tidaknya secara otomatis terintegrasi dengan penilaian yang final. Apakah untuk yang sekarang kita kan inputnya setiap hari. Tadi dicontohkan itu punyanya Pak Mustaqin, soalnya saya lihat di redaksinya itu satu kegiatan, akan tetapi karena kita input realisasinya itu 2 hari, maka yang ke-record itu realisasinya adalah 2 kegiatan. Nah, untuk realisasi seperti itu, apakah ini juga
tidak nyambung dengan yang final gitu Mas Imam. Kalau misalkan memang tidak nyambung, berarti kita tidak harus merubah target. Soalnya kalau misalkan nyambung, otomatis nanti yang tahapan-tahapan itu realisasi kinerjanya akan melampaui setarget gitu Pak Imam. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih dari Mas Harjo pertanyaannya. Yang pertama tadi sudah dijawab ya. Kemudian yang kedua, menyambung seperti yang di kecamatan kota, untuk rencana siang hasilnya itu berupa dokumen atau laporan, untuk indikatornya itu kan ada trajektori atau non trajektori. Nah, apakah nanti sama dengan yang TPP, kinerja TPP yang pernah kita laksanakan dulu itu Pak Imam. Kemudian yang ketiga, untuk sekarang rencananya itu kan, misalkan tadi Pak Mustain itu ada 2 kegiatan. Nah, apakah nanti itu nyambung dengan hasil dari periode finalnya itu? Apakah nanti langsung memotong target yang kita lakukan setiap hari? Kalau misalkan nggak sama, apakah harus merubah yang secara awal? Oke. Untuk yang pertanyaan yang trajektori dan non trajektori, sebelum Bapak Ibu menginput kinerja harian, dipastikan itu termasuk trajektori atau non trajektori. Saya belum mencoba, maksudnya mungkin pertanyaan, bisa enggak satu kegiatan ini satunya trajektori terus ditambahkan lagi non trajektori ya, seperti itu. Ya, berarti bisa seperti itu Mas Imam. Itu belum saya coba, belum saya coba apa bisa seperti itu. Saya hanya mencoba yang trajektori, satu kegiatannya, terus satu kegiatannya non trajektori. Siap. Belum mencoba apa bisa satu kegiatan itu memilih dua-duanya, ada yang trajektori dan non trajektori. Mungkin bisa nanti saya coba lagi untuk yang ini, untuk yang trajektori dan non trajektori. Untuk penginputan trajektori maupun non trajektori, dipastikan ya seperti tadi ya, seperti yang saya contohkan itu hanya contoh, dipastikan jumlah dokumen yang dihasilkan di bulan itu berapa, disesuaikan dengan waktunya juga ya, seperti yang tadi ya, mungkin disesuaikan dengan waktunya. Jadi harus ada, memang tidak akan ditolak oleh sistem ketika waktu dan dokumen itu kalau dokumennya yang akan ditolak itu hari kayaknya. Kalau harinya di rencana aksi itu ditulis 1, terus ketika di progres hariannya nambah 2 hari, itu seperti yang tadi saya contohkan, itu akan ada notis untuk memperbaiki evidennya, jumlah hari yang ditentukan berapa. Ketika saya ubah ke 2 hari, baru bisa nginput kinerja harian yang lain di lain hari gitu ya. Jadi dipastikan evidennya itu berapa jumlahnya di bulan itu, terus diselesaikan dalam berapa hari. Bisa jadi kinerja itu kegiatan bisa diselesaikan dalam 1 hari, ada mungkin ya. Kegiatan mungkin di bulanan itu ada yang dikerjakan, oh ini dalam bulan ini kegiatan ini bisa dikerjakan dalam 1 hari. Tidak apa-apa, Bapak Ibu yang tahu masing-masing dari kegiatannya. Saya coba kemarin memang tidak sistem ini sepertinya fleksibel Bapak Ibu ya, fleksibel, tidak sekaku yang Bapak Ibu pikirkan. Kalau kita salah input, kecuali yang tadi waktu itu perlu diperhatikan juga. Itu tidak akan ketika sukses di bukti dukung muncul, ketika di detail dan lain sebagainya yang saya contohkan itu muncul berapa realisasinya, itu berarti baik oleh sistem itu tidak dipermasalahkan, gitulah. Terus ini tadi menanyakan apakah ini nanti akan muncul di periode final ya, semuanya takutnya nanti ada kelebihan apa? Kelebihan target. Untuk target, walaupun lebih pun itu tidak masalah sebenarnya, karena di Permenpan yang baru itu tidak melihat matematis, menghitung matematis.
asalkan atasan langsungnya menilai itu baik dan sangat baik, itu tidak masalah, terkait dengan target. Kalaupun targetnya kurang, maksudnya kurang dan Bapak atasan langsungnya menilai kinerja secara keseluruhan baik, ya tidak apa-apa, monggo. Karena yang menentukan nilainya itu adalah atasan langsungnya dari yang melihat juga bukti dukung atau bukti fisik yang Bapak Ibu berikan, laporan kinerja bulanan dan sebagainya. Itu yang sebagai dasar penilaian dari atasan langsung. Walaupun nanti di target tahunannya melebihi maupun kurang, itu tidak jadi masalah. Dan satu, mungkin ada pertanyaan Pak, yang ketika kita input di periode final, di periode bulanan, itu akan terakumulasi dengan otomatis? Sepertinya tidak, seperti tahun kemarin. Jadi Bapak Ibu tetap ngupload bukti dukung secara utuh 1 tahun di periode final. Ini hanya berlaku di setiap bulanannya saja. Rencana aksi, juga bukti dukungnya itu hanya berlaku di bulan yang dimaksud, gitu ya. Seperti itu. Mungkin penjelasan saya seperti itu. Ya. Bagaimana, Mas Arjo? Sudah cukup? Siap, terima kasih, Pak Imam. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir pada sesi kedua, yaitu dari Puskesmas Sopaah. Kami persilakan dari Puskesmas Sopaah untuk membuka mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk Pak Imam, suara? Ya, monggo. Mohon Ya, izin Pak lanjutkan. Imam. Ya, lanjutkan. Mohon izin. Kemungkinan dari tadi yang banyak bertanya kan semua OPD, karena semua OPD itu berkaitan dengan masalah TPP ya Pak ya. Sekarang bagi semua OPT, mungkin di OPT ini kan tidak ada TPP. Apakah itu wajib untuk pelaporan harian? Kalau memang itu berlaku juga untuk OPT, mungkin gimana solusinya teman-teman OPT itu kira-kira itu anunya Pak Imam nanti kesanggupannya. Soalnya kan sedangkan teman-teman OPT ini kan tidak mengacu ke TPP, cuma adanya kan japel. Cuma itu aja Pak Imam yang kami tanyakan, apakah untuk UPT semua UPT itu wajib juga gitu. Sedangkan tadi kan banyak bertanya kan masalah TPP gitu. Sedangkan Puskesmas ini nggak ada TPP-nya gitu. Iya, paham. Iya. Ya udah, makasih Pak Imam. Itu aja Pak Imam. Oke, terima kasih Pak. Jadi tawar-menawar ini Pak ya. Iya, bukan tawar-menawar Ibu. Cuma gimana anunya, kalau memang itu berlaku untuk semua, mungkin kita akan tetap ikutin. Kalau memang bulanan, kita tetap berlaku bulanan gitu. Kalau yang bersifat TPP kan mungkin kalau harian kan wajib Ibu, karena kan untuk mengontrol kinerjanya. Gitu ya. Kalau masalah yang dari Japel, kalau laporannya bulanan mungkin masih ada kan jadi kebijakannya Ibu ya. Ya, oke. Makasih Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaan Pak Imam, Ya Ibu, terima kasih Pak Imam. bagaimana bagi UPT atau istilahnya pihak-pihak lain yang tidak menggunakan kinerja BKN ini secara harian untuk pencairan TPP? Apakah tetap wajib untuk mengisi harian atau cukup bulanan atau cukup tahunan saja? Baik, ya pertanyaan ini biar tidak ada salah paham. Kinerja itu banyak kegunaannya, bukan hanya untuk pembayaran TPP saja. Ya, betul. Ya, kenapa kita wajibkan kinerja bulanan? Agar atasan langsungnya bisa memantau progres kinerja bawahannya. Itu salah satu ya. Yang kedua, selain TPP, itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, kebutuhannya bukan hanya TPP untuk kinerja ini. Nanti akan di pertengahan tahun itu kebutuhannya untuk penilaian sakit. Kan Bapak Ibu yang UPT Puskesmas kan setiap tahun seperti ditagih terus kan sama Dinas Kesehatan untuk pengumpulan 6 bulan pertama. Terus kalau itu nggak diinput, nginputnya dari mana? Iya.
ya kan? Karena dan juga bukan hanya untuk sakit saja, kami di BKPSDM juga membutuhkan juga data itu, karena di BKN juga akan memantau juga, karena kita sudah berkomitmen untuk kinerja harian, maka di BKN itu akan memantau juga progres capaian kinerjanya gimana, apa betul-betul diterapkan ini kinerja hariannya. Bukan hanya sekedar kita mengadakan coaching klinik terus lepas dan tidak ada kabarnya sama sekali gitu ya. Itu betul tanggung jawab kami ketika mengajukan ke BKN untuk menerapkan progres harian ini, kinerja harian. Dan kami mudah-mudahan ini Bapak Ibu jangan menjadikan beban ya untuk kinerja ini ya. Karena ini juga salah satu kewajiban PNS, ASN yang untuk penginputan ini. Jadi untuk teman-teman fungsional, guru maupun tenaga kesehatan juga diwajibkan untuk penginputan kinerja harian, bulanan, nanti juga periode tahunan, karena kegunaannya bukan hanya untuk TPP saja. Jadi untuk kebutuhan sakit dan lain sebagainya. Juga mungkin nanti Dinas Kesehatan juga butuh data bulanan atau data per 3 bulan, entah itu untuk kebutuhan apa. Itu kan Bapak Ibu bisa siap memberikan datanya ke Dinas Kesehatan. Ya, mungkin itu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Baik itu dari teman-teman yang ada di OPD yang pengampu yang mesti fungsional kesehatan maupun yang fungsional guru. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi terus ya. BKPSDM insyaallah kami siap membuka ruang apabila Bapak Ibu ada kesulitan penginputan, pengisian dan lain sebagainya, monggo bisa lewat WA atau lebih jelasnya kalau bersifat teknis mohon jangan WA saya. Langsung ke kantor ya. Saya bingung mau jawabnya gimana. Kalau masalah teknis jangan lewat WA ya. Teknis, Pak ini nggak bisa Pak, UNUR-nya nggak berubah Pak. Ribet saya jawabnya. Mending Bapak Ibu ke kantor. Kan kantor saya jelas BKPSDM. Saya insya Allah ada setiap hari. Ya, jangan lewat by WA. Kalau hanya ganti email tidak apa-apa. Kalau urusan teknis, ya terpaksa saya suruh ke sini. Ya, terpaksa saya suruh ke sini. Entah itu UNOR, mau saya jelaskan gimana? Kalau sampean nanti tidak paham juga gitu ya. Mohon untuk kendala teknis dan lain sebagainya mohon ke BKPSDM saja. Kalau hanya ganti email ya tidak apa-apa by WA, tidak masalah. Kalau teknis monggo ke kami. Kami membuka pintu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami diberi kesabaran juga ya. Karena bukan hanya 1-2 orang yang bertanya ke kami. Dan juga kami mohon maaf apabila tidak langsung dijawab. Mungkin ada kerepotan lain atau ada kegiatan nunggu ya. Insya Allah kami jawab. Kami jawab sebisa mungkin ya. Ya, gitu Pak Arifin kan ini ya? Ya, Bapak. Siap, Bapak. Ya. Sudah paham, Pak. Oke, cukup. Untuk sesi kedua sudah ada 3 pertanyaan. Apakah akan dibuka satu sesi lagi atau cukup Pak Imam? Saya rasa cukup aja. Cukup. 3 ini ya. Satu sesi lagi. Ya 3 terakhir ini ya, yang raise hand ini ya. Ya. Terakhir ya. 3 ini Setelah itu dari DLH kita untuk tutup. Kelanakan sama Kecamatan Pademau. Yang pertama dari DLH dulu. Silahkan untuk membuka mikrofonnya, DLH. Mohon izin, tes. Ya, monggo Bu, monggo. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau menanyakan ya Pak Imam ya terkait jabatan PLT untuk yang PLT dalam penyusunan ini SKP BKN harian ini, mulai dari penyusunan laporan tahunan, bulanan sampai ke harian, itu apakah dibuat terpisah sesuai jabatannya atau bisa digabung kayak penyusunan kinerja TPP biasanya BKPSDM itu?
Kami mohon petunjuk untuk penyusunannya itu yang jabatan PLT. Terus untuk yang kedua, untuk yang cuti, untuk yang melaksanakan cuti, misalnya cuti umroh, kan itu kalau cuti umroh kan biasanya setengah bulan atau ialah setengah bulan 2 minggu. Itu untuk pelaporan hariannya itu diisi dengan bukti dukungnya mengupload surat cutinya atau dikosongi Pak Imam. Ya, mohon petunjuknya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DLH ada 2 pertanyaan Pak Imam. Yang pertama terkait yang PLT. Itu bagaimana cara pengisiannya untuk tahunan, bulanan maupun harian? Apakah harus dipisah atau digabung? Kemudian pertanyaan kedua, apabila ada ASN yang melaksanakan cuti, contohnya cuti umroh, itu kan lama waktunya Pak. Nah, itu untuk kinerja harian, apakah harus mengupload bukti dukung atau tidak? Ya, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya, oh ya, untuk yang PLT lupa saya. Bagi OPD ya, bagi OPD manapun ya, bagi OPD manapun, apabila ada penunjukan PLT, mohon dilaporkan ke kami. By WA ada apa-apa, by WA ya. Bagi yang ada penunjukan PLT, mohon diinformasikan ke kami, ke saya, ke kami, nanti kami tambahkan sebagai PLT agar bisa menilai bawahannya. Untuk PLT ini kinerjanya berbeda, maksudnya harus membuat tambah periode SKP sebagai PLT, berpisah dengan definitifnya. Mungkin ada yang definitifnya lain, PLT-nya lain gitu ya. PLT ini untuk menilai di bidang A, yang definitifnya untuk menilai di bidang B, seperti itu. Jadi dipisah. Jadi membuat ada 2 periode SKP. Dan untuk PLT ini hanya untuk menilai saja. Dipahami ya? Hanya untuk menilai saja. Untuk pembayaran TPP-nya itu udah kami ada rekapannya untuk PLT, tinggal kami tarik aja. Jadi PLT itu hanya untuk menilai saja Bapak Ibu ya, tambah periode bulanan gitu. Tambah periode bulanan. Jadi Bapak Ibu yang PLT tidak terbebani untuk kinerja hariannya. Kalaupun mau diisi tidak apa-apa, monggo tidak apa-apa. Karena untuk dasar TPP-nya itu kami nanti akan narik datanya, sudah ada data kami yang PLT yang dapat TPP ya. Saya tidak paham apa PLT semuanya dapat TPP atau enggak. Yang jelas yang PLT yang dapat TPP monggo. Intinya PLT itu hanya untuk menilai saja. Kalaupun nanti untuk memberikan untuk menginput pun tidak apa-apa, tidak masalah. Karena data yang kami tarik itu adalah data yang definitif. Nanti data yang TPP, untuk yang PLT itu kami punya data, asalkan udah kami ada laporannya, salinannya PLT-nya, yang dapat TPP itu salah ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama. Oh, untuk yang cuti. Untuk yang cuti itu kan ada manajemen cuti, Bu. Jadi di situ ada pilihannya, cuti apa, di tanggal berapa, di bulan berapa, Bapak Ibu info di situ dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau saya cek kemarin itu tidak ngupload bukti dukung, tidak ngupload bukti cutinya. Tidak ngupload bukti cutinya, cuma memilih cuti apa dan dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nanti itu akan seperti penjelasannya Pak Alek, itu di tanggal itu akan Bapak Ibu kosong, tidak perlu mengisi kinerja hariannya. Asalkan di manajemen cutinya Bapak Ibu input di progres hariannya akan terdetek, oh di tanggal sekian dan tanggal sekian Bapak Ibu tidak perlu lagi menginput kinerja harian. Mungkin itu ya Bu untuk DLH. Ya, cukup dari DLH ya Bu, sudah jelas? Ya, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Korwil Telanakan.
Persilakan untuk membuka mikrofon dari Korwil Telanakan. Assalamualaikum Mbak Imam. Waalaikumsalam. Pak, ini ada titipan pertanyaan dari guru-guru TK Pak yang PNS. Kesulitan ya. Guru TK. Guru TK yang PNS. Ya. Kesulitan mengalirkan ruang GTK-nya ke SKP BKN Pak. Jadi untuk SKP yang 2025 belum bisa dialirkan ke SKP BKN Pak. Mohon solusinya. Ya, oke. Terima kasih Pak Imam. Ya. Akan bisa dijawab Pak Imam. Kemarin Pak Abdi Dinas Pendidikan telepon ke saya terkait dengan guru TK yang di swasta agar bisa nginput Bapak, ya ini setiap peralihan tahun mesti ada guru TK yang WA ke saya, Pak masih belum bisa ya Pak, memang belum bisa yang untuk swasta. Solusinya apa? Di e-kinerja BKN ini sudah saya punya daftarnya, daftar guru TK yang di swasta saya sudah punya daftarnya. Bukan hanya guru TK saja, guru SD, guru SMP yang ada di swasta itu nanti di kinerja BKI-nya akan kami lepas sebagai user GTK. Jadi alasannya itu kan kami hapus, nanti alasannya guru di swasta gitu loh. Intinya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa risikonya, konsekuensinya ketika kami hapus sebagai user di GTK di kinerja BKN, Bapak Ibu nginput 2 kali. Di PMM nginput, di kinerja BKN juga nginput. Ya, konsekuensinya itu ya untuk yang di swasta. Jadi belum saya kerjakan karena datanya baru kami terima kemarin. Belum saya hapus ya. Mungkin dalam minggu ini kami hapus sebagai user GTK. Dan ketika kami hapus sebagai user GTK itu tidak akan menghapus di PMM-nya. Jadi aman. Cuma di kinerja BKI-nya sebagai user GTK-nya sudah dihapus. Untuk yang guru di swasta. Oh ya, mumpung ini ada di Korwil ya. Ada Korwil juga di sini. Mohon maaf, untuk yang P3K, yang nota dinas, nota tugas, jangan mencoba-coba ubah UNOR sendiri di akunnya. Kemarin ada 1 orang ketahuan, nggak mungkin dia bisa mengalirkan GTT-nya, user GTK-nya ke kinerja BKN kalau di kinerja BKI-nya tidak diubah UNOR-nya. Ya, untuk yang nota dinas, nota tugas jangan coba-coba ngubah. Karena ketahuan tetap gitu ya. Ada kemarin saya sudah laporkan ke Dinas Pendidikan itu. Entah nanti tindak lanjutnya gimana sama Dinas Pendidikan. Ya, bagi P3K tetap lanjutkan. Yang nota dinas, nota tugas tetap lanjutkan pengisiannya di PMM. Terus untuk ke kami pakai SKP manual. Clear kan? Enak kan seperti itu. Nanti saya bantu untuk update di CSN-nya. Selesai sudah. Itu insya Allah tidak akan bermasalah. Maksudnya tidak memasalahkan hal itu asalkan kinerjanya SKP-nya sudah ditandatangani oleh atasan langsung yang lama. Itu tidak apa-apa, ada masalah. Karena di sistem kinerja BKN itu yang UNOR itu harus yang SK mutasi yang ditandatangani oleh Bupati. Itu adalah SK, kalau nota dinas itu bukan SK mutasi, itu diperbantukan. Untuk juga yang diperbantukan di Kemenak atau diperbantukan di Bawaslu, mohon untuk OPD-OPD-nya, karena itu juga kami juga dimintai laporan juga. Setelah tolong diarahkan juga bagi teman-teman ASN yang diperbantukan di instansi yang lain. Dan setelah acara Zoom ini, saya akan bagikan di grup kepegawaian. Kabupaten Pamekasan punya tanggungan SKP 2024 yang belum terupdate di CSN. Mohon nanti Kasubag umumnya menindaklanjuti ya. Karena kami ditagih terus.
oleh BKN ya. Ditagih terus progresnya. Ini 2024 loh Bapak Ibu, belum terupdate di CSN. Sudah saya sortir, sudah saya pastikan itu ada aktif PNS-nya. Ada beberapa, yang paling banyak itu di RSUD Smart. Ya, di RSUD Smart itu ada beberapa. Terus ada guru, ada penjaga juga. Nanti saya infokan setelah acara Zoom ini saya infokan di grup kepegawaian. Bagi yang guru mungkin saya infokan ke Dinas Pendidikan untuk segera ditindaklanjuti. Mungkin itu ya Pak Subaidi ya. Nunggu info dari kami ya. Kalau sudah kami lepas. Oke. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Kita berikan kesempatan untuk Kecamatan Pademawu. Silahkan dibuka mikrofonnya. Kecamatan Pademawu, dipersilakan membuka mikrofon. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Imam, saya mau tanya, ini terkait dengan kinerjanya pimpinan camat. Itu kan di dalam rencana aksinya menggunakan PK, perjanjian kinerja, dengan target seperti 100% atau nilai sakit. Terus untuk rencana aksi bulanan dan harian, apakah mengisi targetnya itu tetap persen, mengikuti tahunan, apakah itu masuk non trajektori? Mungkin mohon petunjuknya, Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Pak Pademawu. Jadi pertanyaannya Pak untuk Pak Camat ya, tadi itu kan di rencana aksi di RHK-nya itu ada targetnya itu 100% gitu Pak. Itu apakah nanti di bulanan atau harian itu harus persenan juga dan menggunakan trajektori atau non trajektori? Ya. Baik, untuk yang eselon 2 ya, bukan hanya Pak Camat saja. Kita yang eselon 2 itu kan capaian kinerjanya berkaitan dengan eselon 3-nya. Ya, atau eselon 4-nya yang di bawahnya. Yang kalau Pak Camat tuh di eselon bawahnya. Itu rata-rata di PK itu mungkin ada yang banyak yang menuliskan persentase 100%, dan yang seperti itu ya. Atau apa ya. Gampangnya gini, karena di PK itu tidak sedetail Anjap ABK, ya, tidak sedetail Anjap ABK. Untuk capaian kinerja hariannya atau rencana aksi di bulanannya itu bisa melihat di capaian kinerjanya di bawahnya. Ngikuti gitu ya, ngikuti. Paham ya? Ngikuti maksudnya kalau Pak Camat capaian kinerjanya kasihnya itu untuk bulanan ini sudah tercapai apa? Itu kan di satu kegiatannya PK Pak Camat itu bisa jadi mencakup semua kasih dan seperti itu. Ya. Jadi capaian progresnya lebih gampangnya persentase, Kalau Bapak kesulitan menuliskan targetnya, persentase aja. Oh, di bulanan ini persentase capaian kinerjanya 100% dengan uraian tugas, dengan rencana aksinya semuanya monitoring atau pelayanan seperti apa di kecamatan, atau itu akan banyak kan? Akan banyak karena mencakup kerjanya satu OPD untuk yang di eselon 2-nya. Di prosesnya, di progres hariannya juga seperti itu. Jadi yang bisa menentukan itu trajektori, ada target atau non trajektori, Bapak Ibu sekalian yang tahu. Kinerja kalau itu dimasukkan ke trajektori bisa selesai kan? Kalau non trajektori itu saya juga kurang paham untuk yang non trajektori itu. Non trajektori ini kan apa bisa diselesaikan di bulan itu? Saya belum nyoba. Namanya ada kegiatan yang non trajektori di bulan A, di bulan Januari. Apa bisa diselesaikan yang non trajektori di bulan A itu? Saya belum mencoba yang non trajektori. Terus terang saya belum coba. Yang saya coba hanya yang trajektori.
Coba Bapak Ibu yang non trajektori mungkin ada yang non trajektori kegiatannya, apa non trajektori ini bisa berlanjut ke bulan berikutnya gitu loh, tanpa diselesaikan. Nah, itu belum saya coba untuk yang non trajektori. Karena saya juga baru kemarin oprek-oprek kinerja hariannya, nyoba ya kita sambil belajar ya. Kita sambil belajar. Atau yang bulan Januari ini, monggo saya tekankan, monggo Bapak Ibu selesaikan kinerja hariannya untuk bulan Januari. Untuk batasan waktunya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi bertanya apa, tanya monggo diselesaikan aja, selesaikan saja. Agar di bulan Februarinya nanti Bapak lebih ringan untuk pengerjaannya, ya. Jadi untuk Januari, oh ya, sebelum pengerjaan di bulan Januari, bagi yang belum SKP 2025 monggo. Saya capek nagih terus ya. Di kecamatan tuh ada beberapa kecamatan malah belum nilai sama sekali. Saya tidak sebutkan kecamatannya mana, monggo kerjasamanya. Kalau seperti ini kan Bapak Ibu yang repot. SKP 2025-nya aja belum selesai. Ini sudah kinerja harian. Ya, SKP 2025-nya monggo diselesaikan dulu ya. Ada beberapa OPD yang sudah setor ke saya. Monggo yang sudah lengkap tinggal kirim by WA, ada apa-apa. Ya, mungkin itu. Cukup. Oke, terima kasih. 3 sesi pertanyaan sudah kita buka bersama dan juga Pak Imam sudah menjelaskan dengan sangat detail kepada para peserta Zoom meeting. Untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk seluruh peserta Zoom meeting menyampaikan kepada rekan-rekan kerjanya maupun pimpinannya. Tadi disampaikan Pak Imam bahwa masih ada ASN yang tidak mengisi SKP tahun 2024. Jadi dimohon kerjasamanya untuk segera melengkapi. Nanti Pak Imam akan mengirim ke grup kepegawaian. Kemudian selain SKP tahun 2025 juga diharapkan seluruh ASN untuk segera menyelesaikan SKP tahun 2025. Kenapa? Karena SKP 2025 juga akan kita kirim ke BKN agar Kabupaten Pamekasan ini lengkap untuk pengiriman SKP-nya. Kemudian untuk SKP untuk kinerja yang tahun 2026 ini kita sudah mendapatkan surat edaran dari Pak Sekda bahwa untuk pencairan TPP kita menggunakan e-kinerja BKN. Jadi dimohon kerjasamanya kepada seluruh ASN untuk memperhatikan hal tersebut dan segera merealisasikannya. Untuk itu saya kira cukup ya Pak ya. Nah, nanti apabila ada pertanyaan yang memang harus untuk dan juga butuh kepada Pak Imam, mohon untuk jangan melalui WA tapi bisa langsung ke BKPSDM. Untuk itu sebelum menutup Zoom pada hari ini, makan bakwan bersama Mbak Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.